dan menggelorakan kejantanannya, menciptakan kasih sayang dan cintanya yang tulus, cintanya yang suci murni, cinta antara pria dan wanita yang berangkat dewasa, cinta yang sangat-sangat indah dirasakan. Pada kesempatan lain, tiba-tiba semua berubah, seakan-akan ada himpitan kesunyian dan kesepian yang tiada taraf. Kekosongan dan kehampaan membersit, menghunjam relung hati yang paling dalam, mengoyak seluruh rongga dadanya yang dirasa semakin menyempit. Dia tidak mengerti mengapa tiba-tiba terjadi perubahan seperti itu. Dia tidak mengerti mengapa begitu cepatnya perubahan terjadi terhadap dirinya, atau barangkali seiring dengan perjalanan waktu dan usianya yang tanpa telah memasuki dewasa, disadari. Kasih sayang dan cinta kedua remaja yang sedang dimabuk asmara itu, didukung oleh suasana yang seolah-olah senantiasa diberikan kesempatan untuk bertatap muka, tampaknya tidak pernah digunakan atau dimanfaatkan lebih jauh dari sekadar bertatap muka. Itu pun masih dalam batas-batas saling menjaga diri, sehingga tidak sebebas yang orang lain bisa lakukan. Barangkali, keadaan akan berbeda seandainya pertemuannya terjadi karena hubungan kekeluargaan saja tanpa embel-embel cinta. Atau, hubungan karena perjodohan yang direncanakan para orang tua. Yang sebelumnya tidak ada panggilan cinta yang telah bermukim dan menguasai hati masing-masing. Mungkin akan tampak biasa-biasa saja. Hanya akan tampak kerukunan dan hubungan kasih sayang saja, atau kasih sayang dan cinta sesama keluarga. Bukan kasih sayang dan cinta antara remaja laki-laki dan perempuan dalam arti untuk membina sebuah bahtera rumah tangga. Bukan cinta dengan definisi nafsu ingin memiliki. Yang ada dan terasa di dada Airlangga adalah cinta sepenuh hati dan rindu setengah mati jika beberapa saat saja tidak dapat bersua karena kewajiban yang harus diselesaikan. Cinta di hatinya telah tumbuh, terpelihara dengan baik, dan berkembang dengan subur. Cinta yang mampu membangkitkan semangat kerja dan gairah hidupnya. Cinta yang telah membawa Airlangga remaja lebih rajin dan tekun belajar berbagai ilmu kenegaraan, kemasyarakatan, dan olah keprajuritan sebagai bekal yang mantap di masa depan. Cinta telah memotivasi Airlangga untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi segala macam tantangan hidup yang sudah pasti ada. Cinta yang suci murni telah membuat Airlangga seorang pemuda yang matang dan mantap menghadapi kehidupan. Sebagai seorang manusia, kecemasan segera muncul manakala beberapa saat dia tidak melihat atau belum mempunyai kesempatan untuk bertemu langsung sepupunya itu. Mau terus-menerus berada di Medang, jelas belum saatnya dan malu. Meskipun kesempatan dan fasilitas untuk itu senantiasa terbuka lebar, dan akan mendapatkan restu dari siapapun karena memang dikehendaki oleh orang tua masing-masing. Kalau sudah demikian, kerinduan dan kesepian semakin menggebu, dan terbersit harapan selalu membias menyelimuti hati mudanya yang ingin memberontak, bergolak menepis kekakuan dan kebekuan, mendobrak pintu hati ketidakberaniannya sendiri, yang selalu dipenuhi oleh debar hati, cemas, harapan, dan rindu yang silih berganti. Di dalam hati dan pikirannya, bergumul pertanyaan besar mengawang dan mengambang di angkasa raya bahwa benarkah perasaan seperti itu yang sering dikatakan orang dengan cinta yang pasti akan melanda setiap makhluk yang ada di atas dunia ini. Kalau memang demikian, berarti dia telah terkulung oleh dahsyatnya gelombang alunan asmara di lautan kehidupan baru yang berada di hadapannya. Dia telah mulai menapakkan kaki pada pintu dunia dewasa yang akan memainkan bulir-bulir cinta, melepaskan anak panah asmara kepada si jantung hati yang ada di Pulau Jawa. Sebenarnya, bertemu gadis remaja yang cantik-cantik, menarik, dan menawan hati bukan kali yang pertama bagi Airlangga. Di lingkungan istana, banyak gadis anak pejabat kerajaan, yang seringkali memperhatikan dirinya dan sengaja berbuat sesuatu agar mendapatkan perhatian khusus dari Airlangga. Juga putri para raja sahabat ketika diadakan kunjungan persahabatan yang sengaja diadakan untuk mempererat hubungan dan kerjasama antar kerajaan, atau di pelosok desa ketika sedang mengikuti perjalanan ayahanda atau pejabat istana. Airlangga sudah beberapa kali bertemu gadis Bali yang cantik gemulai mempesona. Kadang juga ada rasa kagum atas kecantikan mereka, yang pernah diperkenalkan kepadanya. Tapi selama ini, tidak ada getaran apapun di dada remajanya.
Tidak ada kontak batin, tidak ada dorongan apapun yang dapat menimbulkan rasa cinta. Tetapi dengan anak pamannya ini, air langga tak berkutik dan tak mampu menahan hasrat hatinya. Begitu menariknya dia Sri Laksmi. Ketika pertama kali mereka bertemu, yaitu pada saat diajak orang tuanya berkunjung ke Medang. Begitu melihat wajah dan penampilan dia Sri Laksmi, seketika itu pula dirasakan jantungnya berdesir keras seakan sebuah gunung menghantam relung hati mudanya hingga hampir copot. Telah terjadi kontak batin yang begitu keras, begitu tiba-tiba dan baru pertama kali itu dirasakannya. Berdebar seperti apapun hatinya, tidak sehebat ketika pertama kali dan setiap kali bertemu dengan anak pamannya itu. Telah timbul rasa cinta yang sangat kuat. Nafsu ingin memiliki yang menggelora. Semenjak pandangan pertama, kemudian tumbuh dan berkembang semakin subur, semakin besar, dan semakin mencengkeram hati, perasaan, dan pikiran laki-lakinya. Awal pertama dia dihinggapi oleh perasaan cinta. Dunia dirasakan menjadi sepi yang tiba-tiba, kosong yang tiba-tiba, dan amat sangat membosankan. Atau tepatnya sangat membingungkan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Semua makanan terasa hambar, kedua mata terlalu sulit untuk dipejamkan, dan yang selalu tergambar oleh angannya dari detik ke detik adalah secercah bayangan wajah ayu sang bidadari titisan Suprobo putri Paman Teguh Dharmawangsa. Cantik, molek, manis, elok, dan karunia alam sejati, yang kesemuanya telah dilimpahkan oleh Kodrati kepada sepupunya. Semua kesempurnaan ada pada diri remaja putri anak pamannya, yang dikehendaki sebagai calon istrinya itu. Air langga memang ingin memperistrinya. Tidak jemunya air langga mengagumi kulit kuning langsat yang bersih mulus tanpa noda. Ibarat air mengalir di tenggorokannya, akan kelihatan nyata. Istilah kuning langsat pun dirasakannya kurang tepat, dan tidak cukup kata-kata yang dapat menggambarkan sinar kulitnya yang lumer dan halus karena saking bersihnya kulit dia Sri Laksmi. Tetapi kalau dikatakan putih, dia bukan selembar kertas yang bernyawa. Barangkali yang ada di dalam sana, di tempat-tempat yang tertutup oleh kain yang biasa dipakai oleh perempuan, pasti jauh lebih bersih daripada yang terlihat di luarnya atau bahkan seperti beningnya gelas-gelas kaca berisi air amerta. Hal ini menandakan bahwa sang putri memang rajin merawat kulit. Lulur ramuan tradisional warisan leluhur agar dirinya selalu terlihat cantik. Ayu mempesona dengan wajah yang berbinar seperti condro di bulan Bodro. Hidungnya yang mancung indah mempesona, membuat air langga berdecak kagum akan anugerah Dewata Agung yang Maha Pemurah untuk dia Sri Laksmi, sebagai calon istrinya, yang mampu mencampakkan pikiran air langga dan menuntunnya ke dunia khayal semu. Bibir tipisnya seperti delima mereka senantiasa menyunggingkan senyum, menambah kecantikan pemilik bibir yang semakin mempesona, membuat hati air langga seakan teriris sembilu kerinduan, untuk segera menghimpitkan, menyatu padukan, dan mematrikan kedua hati mereka berdua, melekat erat dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak akan tergoyahkan oleh dahsyatnya 1000 kali letusan Mahameru atau letusan Gunung Kelut. Suatu sunggingan senyum yang dapat diterjemahkan bahwa si empunya mempunyai hati yang bersih, bening serta tanpa noda, riang, tiada pernah terbersit iri maupun dengki, tiada masalah dalam hidupnya, menerima apapun hidup ini secara lapang, serta mensyukuri nikmat sebagai anugerah. Lesung kecil di kedua pipinya yang manis, yang tampak semakin indah menawan hati ketika sedang tersenyum, menandakan bahwa gadis itu mempunyai pendirian yang teguh, tahan menderita, mempunyai prinsip hidup yang mapan, dan dapat memberikan pengayoman kepada semua orang yang membutuhkan pertolongannya. Alis matanya yang tipis hitam melengkung, seperti bulan sabit di sore hari tanggal 1 bulan Citra, dipadu dengan bulu matanya yang lentik melengkung seakan mempunyai daya pikat magis hipnotis, yang meruntuhkan hati air langga untuk menyerah pasrah, takluk tiada daya, dan kemudian membenarkan pepatah bahwa laki-laki ditakdirkan untuk menguasai dunia, tetapi perempuan ditakdirkan untuk menguasai laki-laki. Rambutnya yang panjang ikal mayang, hitam lebat, terurai indah, menjulur sebatas paha. Bak 9 air terjun dari mata air Gunung Wilis, yang semilir mengombak tertiup angin kemarau, merangsang bayangan tangan air langga membelai manja, memainkan jemari laki-lakinya, menyusup di antara riak kelebatan dan kelembutan bulir-bulir rambut halus. Harum semerbak mewangi menawan hati.
Detak jantung dan napas air langga telah penuh dihiasi pahatan ornamen cinta, torehan kata, dan tulisan. Dalam angan selalu mewujudkan wajah dan tubuh gemulai. Sepupunya itu, bayangan keelokan dan wajah kalem, tidak lagi pernah melintas lepas. Namun telah betul-betul melekat pekat terpatri di benak dan kalbunya yang paling dalam. Sungguh aneh dengan yang dinamakan cinta. Bisa merayap dan terbang kemanapun dia mau. Bisa menyusup kemana saja meski air tak bisa berlalu. Cinta adalah seni yang penuh keindahan. Sulit untuk diurai meski bisa dipahami. Berkenalan dengan cinta berarti seseorang telah bersentuhan dengan seni dan keindahan. Bersentuhan dengan seni dan cinta. Seseorang akan menjadi penyair yang akan mampu merangkai untayan kata menjadi puisi. Setiap kata yang meluncur dari hati akan terekspresikan menjadi puisi dan seni. Dan seni pun akan memperindah puisi cinta dan percintaan. Keduanya saling berpagutan satu sama lain. Membuat cinta semakin indah, syahdu, dan kaya akan arti. Cinta membuat khayal selalu mengembara dalam mimpi indah semanis madu. Selalu menerawang ke masa depan yang masih belum tentu dan samar-samar. Cinta telah membuka pintu seni air langga. Dan cinta yang telah membuat dirinya mencintai seni dan keindahan puisi, merakit senandung pujian untuk kekasih tercinta. Kidung hayal Fata Morgana, menembus awan, dan seakan mereka berdua ada di sana, berlarian, berkejaran di antara gumpalan mega, bermain petak umpet, kemudian berpelukan dan berciuman dalam tutupan tirai tipisnya. Riak-riak kabut sutra transparan, terhampar di kiri kanan persembunyian mereka. Sungguh syahdu madu-madu cinta, indah berkilau, bersinar, berbinar. Cinta akan lebih indah apabila tidak semata-mata dilandasi oleh nafsu, namun lebih menonjolkan kemesraan. Benarkah bahwa cinta mereka mesti akan bersinar, berbinar? Sebab, dia pernah mendengar bahwa apa yang berkilau itu belum tentu emas. Namun walau tertutup oleh apapun, emas akan tetap bersinar berkilauan. Tak ada sesuatu pun yang mampu memudarkannya. Bayangan lamunan dunia khayal segera ditariknya kembali. Manakala mengingat bahwa sang putri adalah seorang gadis yang sopan dan pendiam. Tidak banyak bicara seperti kebanyakan gadis lain yang sebaya. Tidak mau sembarangan diajak bermain cinta sebelum ada janur kuning melengkung menghiasi gerbang istana raja. Yang menandai peresmian hubungan mereka berdua. Calon istrinya termasuk gadis yang berpegang pada prinsip kesopanan. Santun budi bahasanya. Yang selalu menganggap bahwa diam adalah emas. Sikap demikian itulah yang membuat air langga semakin tergila-gila dan tidak berani gegabah di hadapan sepupunya. Dia khawatir apabila gegabah dan sembrono, bukan simpati yang akan didapat, tapi justru antipati yang menimbulkan kebencian, yang sangat ditakuti dan tidak diinginkannya. Dia tidak ingin penilaian seperti itu. Dia tidak ingin calon istrinya menilai bahwa calon suaminya adalah seorang pemuda urakan, kurang terpelajar, tidak mengerti tata krama, adigang, adigung, adiguna, menyombongkan statusnya sebagai putra mahkota yang kelak akan menjadi maharaja. Padahal, sikap demikian sangat jauh dari sifat dan sikap air langga yang andap asor, sabar, lila legawa, prasaja, ambek parama arta, yang memandang bahwa semua manusia itu sama, hanya nasib saja yang membedakannya. Dia tidak ingin jika akibat kecerobohan, cinta yang seharusnya bagai madu, akan berubah menjadi empedu. Bahkan, dalam angannya mengatakan bahwa dia Sri Laksmi adalah tumpuan satu-satunya cinta dalam hidup dan kehidupan nantinya. Dia tidak berharap mempunyai selir sebagaimana kebiasaan para raja dan punggawa kerajaan, yang seolah sudah menjadi tradisi dari zaman ke zaman. Cinta kepada istrinya nanti adalah satu-satunya cinta sepenuh hati. Cinta dan kasih sayangnya akan ditumpahkan semuanya kepada istrinya. Tidak perlu ada selir sebagai pelampiasan hawa nafsunya, agar kemurnian dan kesucian cintanya tidak terbagi-bagi. Itu rencana air langga. Air langga sangat bangga mempunyai calon istri seorang yang sopan, pendiam dan berpegang pada etika. Tidak ada mawar yang tidak berduri. Durilah yang selalu melindungi kuntum mawar agar tidak mudah dipetik dan dipermainkan orang. Sebelum mawar itu sendiri mekar mempersembahkan keelokan, menyebarkan aroma wangi, mengharumkan persada ibu pertiwi. Oleh karenanya, dia ingin tetap memelihara cintanya dengan kesopanan, kehalusan,
dan kelembutan serta kearifan karena sangat menginginkan bahwa kelak akan memetik buah cintanya semanis madu. Biarkan gadisnya tetap menjadi gadis yang bersih suci, jauh dari goda dan noda, sampai dia sendiri yang akan memetik ranumnya buah cinta yang sudah benar-benar matang dan sehat. Dia tidak mau membenarkan pendapat banyak orang yang mengatakan bahwa cinta itu buta, penuh madu, namun juga empedu. Baginya, cinta tidak pernah buta. Yang buta adalah manusia-manusia pelaku cinta itu sendiri, yang mempermainkan cinta dengan gegabah dan keburu nafsu. Cinta akan semakin indah apabila selalu dipupuk dengan kesopanan, saling menghormati satu sama lain, jujur, dan setia. Karena, sebenarnya yang demikian itu akan merupakan mutiara hati yang tidak ternilai harganya. Lidah laki-lakinya menjadi kaku dan keluh, jantungnya berdegup keras, manakala hatinya ingin mengutarakan perasaan cinta itu kepada calon istrinya. Tiba-tiba dada mudanya menggelora, berdentang meledak tidak keruan. Bibirnya yang hampir bergetar, kembali membeku. Butiran kata-kata cinta yang telah disusunnya selama berhari-hari menjadi berantakan dan sirna, untuk kemudian kembali tenggelam ke dalam dadanya yang bergetar-getar, namun tetap menggelora seperti deburan ombak samudera yang tertiup badai di bulan Asyuji, menghantam karang kokoh kuat berdiri, kemudian hancur lebur oleh ketidakberaniannya sendiri, berkeping-keping tenggelam ke dasar samudera, terhimpit oleh bebatuan maharaksasa, untuk selanjutnya muncul kembali dengan gelora yang lebih dahsyat, menghantam karang dan hancur kembali. Sepi. Dunia menjadi sepi kembali. Semuanya diam membisu. Tiada kata dan tawa. Dingin bagai es yang membeku. Tiada angin semilir yang mampu menggoyang daun di pucuk cemara di luar sana. Mengapa manusia harus mengenal cinta kalau pada akhirnya mesti menderita seperti itu? Mesti mengalami perasaan yang tidak menentu, walau sebenarnya bahwa